Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Giovanni Baptista Arvel Bilaut. Saya merupakan seorang siswa kelas 11 SMA Santo Xavier Surteng. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sedikit video pembelajaran singkat matematika terkait materi matriks. Oke. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 3 unsur penting yang terdapat dalam matriks, yaitu pengertian, terus ada bagaimana cara kita menentukan elemen dan ordo dalam matriks. Oke. Baik. Pertama-tama kita langsung saja mulai dari pengertian dari matriks itu sendiri. Jadi pengertian dari matriks itu sendiri teman-teman adalah susunan bilangan yang ditulis dalam baris dan kolom yang dibatasi oleh tanda kurung. Nah, jadi untuk lebih jelasnya teman-teman itu bisa lihat langsung di contoh yang telah saya tulis pada di bawah ini ya. Jadi tanpa memperpanjang, langsung saja kita masuk ke dalam contoh. Nah, sesuai dengan pengertian ini tadi bahwa matriks ini merupakan bilangan yang ditulis dalam baris dan kolom dan dibatasi oleh tanda kurung. Bisa kita lihat ya, di sini ada tanda kurung dan ini merupakan baris ya, baris bilangan dan juga kolom. Nah, seperti yang sudah saya tulis di sini teman-teman. Jadi bilangan cara menentukan baris sebetulnya teman-teman, kita menghitung mulai dari kiri menuju ke kanan ya, kemudian diulang lagi seperti contohnya. Jadi contoh A sama dengan 1, 4, 3 dan -5. Nah, itu merupakan baris yang pertama teman, atau baris 1. Nah, kemudian kita ulang lagi ke bawah untuk menghitung baris 2, yaitu 2, 1, -2 dan 0. Dan pada baris ketiga terdapat -3, 5, 1 dan 1. Nah, jadi teman-teman untuk menentukan baris kita cuma menghitung bilangan dari kiri menuju ke kanan, oke? Nah, untuk melihat kolom teman-teman seperti yang sudah saya tulis. Nah, kolom kita lihat dari atas ke bawah teman-teman. Seperti yang ditulis di sini kita lihat. Jadi kolom 1 itu terdiri dari 1, 2 dan -3, dan kolom 2 adalah 4, 1 dan 5 dan seterusnya teman-teman. Bisa dilihat seperti yang sudah ditulis ya. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi teman-teman, kita di sini akan menentukan elemen yang terdapat di dalam matriks itu sendiri. Nah, teman-teman bisa baca di samping kanan ini, kita lihat. Jadi elemen itu merupakan bilangan yang terdapat pada matriks. Jadi setiap bilangan yang ada pada matriks disebut elemen. Nah, dan untuk memberikan nama dalam elemen disesuaikan dengan letak baris dan kolomnya. Jadi teman-teman, ketika kita ingin menentukan elemen di dalam matriks, sebetulnya kita bisa melihat bilangan yang ada dalam matriks itu sendiri ya. Jadi kita melihat di mana baris, contohnya, atau saya sederhanakan saja begini. Ketika kita ingin menentukan sebuah elemen dari baris 1 di kolom 4 contohnya ya, baris 1 kolom 4. Nah, cara pemberian namanya seperti itu. Jadi untuk menentukan elemen yang terdapat pada baris 1 kolom 4, nah jadi kita melihat bilangan di mana bilangan pada kolom 4 dan baris 1 itu saling bertemu. Nah, contohnya ya, kita perhatikan di sini ada baris 1. Nah, ada baris 1. Kemudian di sini ada kolom 4. Oke, kita lihat ada kolom 4. Nah, baik teman-teman, kita lihat di sini ada kolom 4. Nah, untuk menentukan elemen teman-teman, kita melihat di mana bilangan antara baris 1 dan kolom 4, bilangan yang kedua hal ini itu bilangan mana begitu yang mempertemukan mereka. Nah, jadi kita lihat bahwa di sini terdapat pada baris 1 terdapat bilangan 1, 4, 3 dan -5, dan pada kolom 4 terdapat -5, 0 dan 1. Nah, elemen di sini teman-teman kita bisa bilang bahwa elemen dari baris 1 kolom 4 di sini adalah -5. Mengapa? Nah, karena kolom 4 dan baris 1 itu dipertemukan atau bertemu pada bilangan -5 ini. Jadi dapat dikatakan bahwa kita menyebutnya dalam bahasa matematika yaitu adalah elemen baris 1, elemen baris 1 kolom ketiga itu adalah -5. Jadi cara menentukan elemen itu kira-kira seperti itu teman-teman. Memang tidak terlalu rumit ya dalam menentukan elemen. Nah, demikian pula jika kita ingin menentukan elemen pada baris kedua, kolom kedua misalnya. Contoh, kita ambil ini kan merupakan baris kedua. Nah, kita lihat baris kedua. Oke. Baris kedua pada kolom kedua. Nah, kita lihat. Kita lihat di sini. Oke. Kita bisa lihat bahwa di mana begitu ya baris bilangan pada baris kedua dan kolom pertama itu dipertemukan. Nah, jadi kita dapat katakan bahwa bilangan 1 adalah elemen. Mengapa? Karena baris 1 dan kolom 2 itu bertemu pada bilangan ini, bilangan 1.
Jadi cara menentukan elemen seperti itu. Jadi dapat kita katakan bahwa elemen dari baris kedua, kolom kedua itu adalah bilangan 1. Nah, jadi itu tadi teman-teman untuk menentukan elemen dalam materi matriks ya. Nah, selanjutnya kita itu akan masuk pada bagaimana cara menentukan ordo di dalam matriks itu sendiri. Oke, jadi tanpa memperpanjang durasi video, langsung saja kita masuk bagaimana caranya. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita masuk pada bagaimana cara menentukan ordo. Nah, jadi pengertian dari ordo matriks sendiri adalah jadi ordo itu bisa juga disebut sebagai banyaknya baris dan kolom dalam sebuah matriks gitu ya. Jadi ordo matriks itu ditentukan ordo matriks itu sama dengan M kali N, yang dimana menyatakan bahwa matriks tersebut mempunyai M baris dan M kolom. Nah, jadi maksudnya bagaimana teman-teman? Langsung saja kita masuk pada contoh. Nah, jadi sini sudah ada matriks ya teman-teman. Bisa kita lihat, kita hitung dulu ada berapa baris begitu dalam matriks ini. Nah, jadi ada 1, 2, dan 4. 2, 3, dan 4 ya. Jadi ada 4 baris bilangan begitu dalam matriks, dan kolom ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, dan 5 kolom. Nah, jadi untuk menentukan ordo teman bagaimana? Seperti yang sudah dijelaskan pada pengertiannya itu, ordo matriks itu sama dengan M kali N. Maka ordo dari matriks ini dapat dikatakan sebagai ordo berordo 4 kali 5 gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya jika ingin menentukan ordo di dalam sebuah matriks. Nah, jadi dia itu dinyatakan dalam M kali N begitu, yang dimana menyatakan bahwa matriks tersebut mempunyai M baris dan N kolom ya. Jadi bisa kita lihat ada 4 baris dan 5 kolom, maka matriks ini berordo 4 kali 5. Nah, jadi kurang lebih sesimpel itu teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika ingin belajar tentang elemen dan ordo dalam matriks itu teman-teman cara menentukan itu bisa seperti ini. Jadi kurang lebih itu saja video yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan untuk teman-teman sekalian. Saya mohon maaf. Jadi sekian saja video dari saya. Atas dukung dan support teman-teman saya ucapkan terima kasih. See you.